Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, pada pagi hari ini ketemu lagi dengan Bu Nur tentunya di pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar cerita. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Amin. Baca basmalah dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Oke, jangan lupa sebelum kalian menyimak videonya, siapkan buku tulis, pensil, dan perhatikan. Nanti kalian catat materi-materi yang penting. Oke? Sudah siap menyimak? Oke, kalau sudah siap menyimak, perhatikan video berikut ini dan catat materi-materi yang penting. Oke? Cerita adalah rangkaian peristiwa yang disimpulkan oleh pengarang, baik berasal dari cerita nyata atau kejadian tidak nyata. Cerita dibagi dua, yaitu cerita fiksi atau tidak nyata dan cerita non-fiksi atau cerita nyata. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas cerita fiksi. Untuk cerita non-fiksi, insya Allah kita akan membahasnya di pertemuan yang akan datang. Cerita fiksi adalah cerita yang berisi khayalan atau tidak nyata. Berikut ini 5 unsur dalam cerita fiksi. Yang pertama, tema. Tema adalah inti dari yang ingin diceritakan. Kemudian yang kedua, ada tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi dua, yaitu protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang menceritakan tentang yang memerankan tokoh yang baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang memerankan peran yang jahat. Yang ketiga ada alur. Alur adalah jalannya cerita. Yang keempat ada latar. Latar adalah menentukan tempat di mana kisah itu berada. Latar disajikan dalam 3 jenis, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan dalam cerita. Kemudian kita lanjutkan ke jenis-jenis cerita fiksi. Jenis-jenis cerita fiksi dibagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama, yang pertama ada fabel. Fabel adalah cerita kehidupan hewan atau cerita yang menceritakan tentang hewan. Yang kedua ada mitos atau mite. Mitos atau mite adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci. Yang ketiga ada legenda. Legenda yaitu asal mula terjadinya tempat atau peristiwa. Yang keempat ada saga. Saga juga mirip dengan legenda namun bercerita tentang dewa. Yang kelima ada epos. Epos adalah cerita yang berkaitan dengan kepahlawanan. Sedangkan untuk prosa baru ada novel, cerpen, dan roman. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan penjelasan Bu Nur? Kalau sudah paham, alhamdulillah, berarti kalian menyimak penjelasan Bu Nur dengan teliti dan konsentrasi. Nah, kalau sudah paham, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Oh iya, minggu depan kita sudah mulai ulangan. Jangan lupa ya, belajar yang rajin, jaga sholat 5 waktu, patuh kepada orang tua, dan jaga kesehatan. Oke? Siap? Oke, kalau sudah siap, kita akhiri
pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima bisa bermanfaat dan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.